Setiap wanita pasti memiliki alasan untuk melontarkan keluhan tentang suami mereka. Namun, seorang suami yang memiliki istri yang dipenuhi kekecewaan akan kehilangan motivasi untuk memperbaiki kebiasaan buruknya. Menurutmu, mengapa suamimu berusaha begitu keras sebelum menikahimu? Karena ia suka dengan caramu mengaguminya. Ia ingin menarik perhatianmu, mengesankanmu, dan ketika ia melihatmu memperhatikan dan menghargainya, ia semakin ingin menyenangkanmu. Ia merasa termotivasi untuk berubah dengan caramu memuja mereka. Penyakit kekecewaan yang mencolok dalam relasi suami istri akan menghilangkan motivasi apapun untuk perubahan lebih lanjut. Di tengah kehidupan dengan rasa frustrasi semacam ini, memang mudah bagimu untuk melupakan hal-hal yang ada pada diri suamimu yang dulunya menarik perhatianmu. Rasa humornya, sikap penuh pengertiannya, kedalaman rohaninya, atau sejumlah kelebihan lainnya. Filipi 4 ayat 8 merupakan ayat yang relevan untuk pernikahan dan kehidupan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mencengkeram kelemahan suamimu tidak akan menyingkirkan kelemahan tersebut. Mungkin kamu telah melakukan hal itu selama bertahun-tahun. Dan jika demikian, apa yang kamu peroleh dari tindakan itu selain rasa jengkel yang semakin membesar? Tak henti-hentinya memikirkan suamimu secara negatif akan meningkatkan ketidakpuasanmu bersamanya. Video ini memberikan suatu tantangan rohani kepadamu. Kamu harus memerangi kecenderungan manusiawimu yang suka mencengkeram kelemahan suamimu. Bukan berarti kita meremehkan kelemahannya yang banyak. Namun, mari belajar untuk membuat keputusan rohani setiap hari dengan memusatkan perhatian pada kualitas-kualitas yang kamu syukuri dalam diri suamimu. Akan tiba saatnya kamu sanggup menghadapi kelemahan tersebut setelah kamu membangun suatu landasan yang kokoh untuk mengasihi dan mendukung suamimu. Saat ini, kamu harus membuat sebuah keputusan untuk mensyukuri kelebihan-kelebihannya. Untuk menjadikannya realistis, kamu harus ingat bahwa tidak ada seorang pun pria dalam kondisi baik sepanjang waktu. Hal ini menjelaskan mengapa suamimu bisa tampak sedemikian bijaksana, penuh kasih, dan penuh perhatian pada suatu hari, lalu tampak sedemikian jauh, kasar, dan suka mencela di hari berikutnya. Kamu harus memiliki sikap toleransi terhadapnya ketika ia menjadi seorang manusia yang kurang sempurna, ketika ia menimbulkan hari-hari yang buruk bagimu. Tantangan rohani muncul ketika fakta menunjukkan bahwa kamu cenderung menilai suami berdasarkan pada hari-hari saat ia menjadi seorang yang buruk dan bukannya pada hari-hari saat ia menjadi seorang yang baik. Berpeganglah pada hal-hal yang positif. Mulailah menilai suamimu berdasarkan hal-hal yang positif. Berterima kasihlah kepadanya dan juga kepada Tuhan atas hal-hal yang positif itu. Cara itu akan menguatkan hal-hal yang positif pada diri suamimu dan memotivasinya untuk semakin memperdalam karakter positif itu. Temukan hal-hal positif yang dilakukan oleh suamimu, 1, 2, atau 3, 4 hal positif, dan cobalah untuk mengucap syukur kepadanya karena dia telah memberimu seorang suami dengan kualitas seperti ini. Doa-doa syukur akan membentuk jiwa kita. Doa-doa itu dengan sangat efektif memelihara kasih sayang antara suami dan istri. Leslie Vernick menjelaskan hal ini dari cara pandang konseling. Ahli terapi kognitif tahu bahwa apa yang kita pikirkan akan langsung mempengaruhi emosi kita. Jika kita memikirkan hal-hal yang negatif, memelihara sikap-sikap yang buruk, atau semangat suka mencela, maka emosi kita menjadi lemah. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal-hal yang positif, yang benar, yang baik, yang kita syukuri, maka emosi kita dikuatkan. Pakailah cara yang sangat manjur ini. Tentunya kita harus memberi waktu. Satu kali mengucap syukur tidak dapat seketika melembutkan hati yang sekeras batu karang. Namun,
Dengan berjalannya waktu, rasa syukur menjadi sahabat yang tangguh dan tak tergoyahkan dari cinta kasih.